Salam, selamat pagi keluarga Eklesia, apa kabar? Mari kita pagi hari ini bersama-sama merenungkan bagian daripada firman Tuhan, tapi sebelumnya kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat, untuk setiap cinta kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kami semuanya. Kami boleh hidup dengan sukacita yang dari Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari lepas ke sehari. Pagi ini kami ingin bersama-sama merenungkan bagian daripada firman-Mu. Biarlah kami boleh menerima setiap bagian firman itu dengan baik, dan biarlah setiap firman yang boleh kami dengar boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu pemberitaan firman-Mu di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang bungkus tutup dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya apa yang boleh disampaikan dengan baik, dan hanya setiap kalimat hanya daripada Tuhan yang menyampaikannya melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan merenungkan dari Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima, kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Tetapi kita, saudara yang sudah mendapatkannya, mari kita bersama-sama membacanya. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Oleh sebab Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamiri seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih mendiaminya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebiri saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Merdeka, arti kata merdeka artinya bebas. Kata bebas artinya kita dapat melakukan banyak hal, kita dapat melakukan sesuatu yang menurut kita adalah yang paling cocok, paling benar di dalam setiap kehidupan kita. Kita sebagai orang Kristen kadang-kadang kita lupa bahwa kita memiliki kebebasan, sehingga kita justru malah kebebasan tersebut kita tidak manfaatkan dengan baik. Kata merdeka artinya adalah bebas. Bebas dari perhambaan, bebas daripada penjajahan. Kalau kita melihat bangsa kita, bangsa Indonesia, waktu masa penjajahan, kita tidak bebas. Kita mau melakukan apapun, ada intimidasi, ada peperangan, kita tidak bisa hidup dengan nyaman. Artinya, pada saat masa penjajahan tersebut, bangsa kita, bangsa Indonesia, tidak bisa menikmati hidup selayaknya hidup dengan damai, dengan tenang di dalam setiap kehidupannya. Setelah Indonesia mengalami kemerdekaan, barulah secara bertahap bangsa Indonesia boleh berekspresi, boleh menikmati arti daripada kebebasan tanpa ada intimidasi, tanpa ada ketakutan-ketakutan yang membebani mereka pada saat mereka harus keluar. Nah, kata bebas
Atau kata merdeka diartikan juga tidak terkena atau bebas daripada setiap tuntutan. Bebas, bebas. Tidak ada yang menyatakan kamu bersalah, kamu harus ini, kamu harus itu. Tetapi benar-benar bebas, tanpa adanya sesuatu aturan atau tuntutan yang mengharuskan orang tersebut melakukan sesuatu. Atau kata mereka bisa juga diartikan bahwa tidak terikat, tidak tergantung kepada siapapun, tidak tergantung kepada manusia, tidak tergantung terhadap hal-hal yang membatasi orang tersebut untuk hidup. Atau bisa dibilang juga bahwa kebebasan atau kemerdekaan itu, dia bebas secara leluasa melakukan apa yang menjadi keinginannya. Tidak ada orang yang mengintervensi. Tidak ada dalam satu negara lain mengintervensi bahwa satu negara harus melakukan sesuatu. Tetapi negara yang sudah merdeka, dia dapat mengatur dirinya sendiri, dapat mengatur dengan peraturan-peraturan yang ada. Demikian juga dengan norma-norma kehidupan kita sebagai masyarakat, hidup satu dengan yang lain. Ada aturan-aturan atau norma-norma, meskipun kita sudah bebas, kita punya hak melakukan apapun di dalam setiap kehidupan kita. Dapat saya simpulkan bahwa kemerdekaan adalah keadaan di mana kita bisa leluasa, kita bisa berdiri sendiri, dan siapapun dapat melakukan apa saja. Merdeka, bebas, memiliki kehidupan bebas untuk bisa hidup, untuk bisa melakukan banyak hal. Di dalam Alkitab, kalau kita melihat bahwa manusia pada awal penciptaan dunia ini, manusia diciptakan oleh Tuhan menjadi serupa dengan penciptanya. Manusia diciptakan dengan gambaran sesuai dengan gambar Allah, dan manusia diberikan kebebasan seluas-luasnya. Kita bisa lihat dari proses penciptaan mulai dari Kejadian pasal 1 sampai dengan yang ke-7. Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Bahwa Allah di situ kemudian memberikan manusia wewenang untuk memberi nama kepada binatang, baik binatang yang ada di dalam laut, di bawah tanah, di udara, juga pada pohon-pohon, pada setiap tumbuhan yang ada. Manusia diberikan kebebasannya untuk melakukan kehendak. Dan di situ manusia tidak pernah merasa ada dibatasi. Kenapa? Manusia diberikan kebebasan yang luar biasa. Tetapi pada perjalanannya manusia harus jatuh. Iblis memperdaya manusia dengan meminjam ular, mengatakan bahwa kalau kamu mengambil buah dari pohon pengetahuan itu, maka kamu akan tahu semua yang Tuhan tahu. Di Kejadian 3 ayat 6 kita bisa melihat bahwa manusia mengambil apa yang Tuhan tidak kehendaki. Pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Itulah awal dari manusia mengalami dosa. Manusia mengalami keterbatasan, tidak merdeka lagi seperti sebelumnya. Seorang laki-laki harus bekerja keras, mengusahakan dari tanah untuk dia bisa hidup. Demikian juga wanita yang di sisi Adam, dia harus bersusah payah untuk melahirkan, harus merasakan kesakitan untuk melahirkan. Jadi sudah tidak ada kebebasan lagi, mereka sudah dibatasi dengan batasan-batasan di mana sebelumnya dia tidak merasakan itu. Dosa sudah membuat manusia terbatas, sudah tidak merdeka lagi. Dan dosa sudah membawa manusia jauh. Berawal daripada buah yang diambil, kemudian dari pembunuhan yang dilakukan oleh Kain terhadap adiknya Habil, dan kemudian dosa terus mengalir pada bangsa Israel, di mana disitulah mulai dibuat aturan-aturan di mana bangsa Israel harus tunduk, harus taat, harus patuh dengan aturan yang Tuhan buat. Mengapa? Karena bangsa Israel selalu berbuat dosa dan selalu ingin jauh daripada Tuhan. Maka aturan-aturan itu dibuat di mana setiap hal setelah mereka berbuat dosa, mereka harus menyucikan diri, mereka harus ditebus dengan darah. Darah itu diambil dari korban yang disembelih untuk dijadikan korban keselamatan. Korban yang
membasuh daripada setiap dosa-dosa yang sudah dibuat. Dan itu dilakukan secara rutin. Itu dilakukan terus-menerus oleh bangsa Israel dan menjadi sesuatu yang mengikat. Mereka harus melakukan itu semuanya. Bagaimana kemudian dengan pembacaan kita tadi di Galatia 5 pasal yang pertama? Di sini dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus mengatakan, jangan lagi kau mau diberikan kuk perhambaan. Artinya apa? Bahwa kemerdekaan, kebebasan itu sudah diberikan kepada kita. Keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma. Keselamatan itu sudah diberikan sekali dari kematian Kristus di atas kayu salib. Kemerdekaan buat setiap orang, setiap yang mau percaya dengan imannya bahwa Kristus adalah juru selamat di dalam setiap kehidupannya, maka engkau akan selamat. Engkau tidak perlu melakukan banyak hal yang sebelumnya harus dilakukan, tetapi cukup dengan percaya engkau terbebas dan engkau sudah diselamatkan dari dosa-dosamu. Di sini Paulus dengan jelas mengatakan bahwa kemerdekaan bicara tentang kebebasan. Kebebasan seseorang, kebebasan seorang budak, kebebasan suatu bangsa, kebebasan suatu negara yang mengikuti keadaan atau aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di lingkungannya. Seorang yang sudah diselamatkan bukan berarti dia sekali selamat dan selamanya akan selamat, dan bukan berarti dia tidak akan kehilangan keselamatannya. Pada saat dia percaya kepada Kristus, ya, dia akan diselamatkan. Tetapi dia juga harus melakukan apa yang Kristus kehendaki di dalam setiap kehidupannya. Di sini kita melihat dalam Galatia 1, dalam Galatia 5 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dengan jelas di situ Paulus mengatakan bahwa kita sudah dimerdekakan, dan jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada gunanya bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja dengan kasih. Artinya di sini apa? Waktu itu ada perselisihan, ada kontroversi antara orang Yahudi dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang Yahudi mempertahankan apa yang dianut selama ini, bahwa keselamatan harus menjalankan hukum Taurat. Ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Ada ketentuan-ketentuan yang harus benar-benar dijalankan oleh bangsa Yahudi. Dan di sini Paulus menekankan kembali, dan di sini kita melihat bahwa orang Kristen yang percaya kepada Kristus, jemaat mula-mula, mereka beriman kepada Kristus dan menuju kebebasan di dalam Kristus. Kebebasan seringkali memang disalahgunakan, bukan hanya pada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, tetapi orang-orang Kristen pun sering melakukan hal-hal yang melanggar dari apa yang harus mereka lakukan. Pada akhirnya mereka terikat lagi di dalam dosa. Mereka harus berkutat lagi di dalam dosa. Padahal seharusnya mereka cukup melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupannya, maka dia akan selamat. Mereka cukup percaya dan menerima dengan iman mereka, maka mereka akan dimerdekakan dari dosa-dosa mereka. Kita melihat bahwa pada bagian ini, dalam pembacaan kita ini, yang pertama, bahwa Paulus menegaskan syarat yang dituntut hukum Taurat tidak memiliki hubungan
dalam pekerjaan kasih karunia Allah, dalam Kristus untuk keselamatan yang sudah Kristus berikan. Jadi, hukum Taurat tidak lagi menyelamatkan, tetapi hanya cukup percaya, maka engkau akan diselamatkan. Pada bagian kedua yang kita bisa ambil kesimpulan adalah kita menerima Roh Kudus dan hidup oleh iman kepada Kristus. Menyatakan bahwa hukum Taurat sudah tidak mempunyai suatu arti, atau karena hanya iman yang bekerja di dalam kasih. Semuanya hanya karena kasih Tuhan, semuanya adalah anugerah Tuhan, sehingga kita boleh menerimakan keselamatan tersebut. Kita sudah dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Kemerdekaan karena kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan, itu sudah diberikan, dan kemerdekaan itu benar-benar sudah kita rasakan. Kita bebas dari setiap tuntutan yang harus kita lakukan, dari suatu ritual-ritual atau suatu keharusan-keharusan yang harus kita lakukan sudah tidak perlu kita lakukan. Kedatangan Kristus membebaskan dan memerdekakan kita dari dosa-dosa kita, dan kita dimampukan melakukan apa yang mustahil dilakukan sebelumnya, yaitu hidup tanpa mementingkan diri sendiri. Sebagai orang Kristen, karena Kristuslah kita dibebaskan dari dosa, dan kita dibebaskan dari daftar panjang dari hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang ada. Satu hal yang luar biasa tentunya yang dapat kita nikmati, bahwa karena kematian Kristus, keselamatan yang Dia berikan, daftar panjang itu sudah tidak perlu kita lakukan. Cukup percaya bahwa kita ditebus, kita merdeka dari setiap dosa. Oleh karena itu, kita harus berdiri teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Dan bagian lain di Efesus 2 pasal 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tuhan memberikan itu semua buat kita. Bukan kita yang mengusahakan, tetapi Allah yang memberikan kepada kita kemerdekaan yang luar biasa. Harusnya kita yang menanggung, tetapi Tuhan sudah menanggungnya bagi kita. Kita perhatikan lagi ayat yang 13-15. Paulus mengulas masalah kemerdekaan yang sudah diberikan, jangan dipakai atau digunakan untuk melakukan kesempatan-kesempatan berbuat dosa lagi. Tetapi kita perlu melakukan atau kita memanfaatkannya sebagai sarana untuk mengasihi dan melayani dalam kasih. Mengasihi sesama seperti mengasihi dirinya sendiri. Itu yang Paulus tekankan bagi kita. Kemerdekaan itu untuk melayani. Kemerdekaan untuk mengasihi sesama. Kemerdekaan untuk memberkati sesama. Bukan lagi untuk berbuat dosa, karena dengan berbuat dosa, kita akan terikat lagi. Kita tidak bebas lagi dalam setiap kehidupan kita, dalam kemerdekaan kita. Kemerdekaan di dalam Tuhan harus memotivasi kita untuk melakukan yang terbaik, memotivasi kita di dalam setiap pelayanan, dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, dalam setiap keseharian kita. Mungkin sebelumnya kita tidak pernah membaca Alkitab, kita mulai dengan membaca Alkitab tiap hari, dengan mulai setia berdoa, setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, setia kita boleh berbagi kasih dengan sesama kita, melayani sesama kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan berbagi kasih kepada sesama kita, memotivasi kita untuk berbuat baik dengan positif. Misalnya, kita memiliki teman yang begitu menyebalkan di dalam setiap kehidupan kita, atau mungkin di kantor kita. Orang ini lagi, setiap ada masalah, dia lagi. Hal tersebut tentu membuat kita menjadi jengkel, membuat kita menjadi nggak suka, membuat marah. Setiap kali dia muncul dengan kelakuannya, mungkin kita akan menjadi marah. Tetapi ada hal yang mungkin bisa kita lakukan setelah kita tahu bahwa kita sudah dimerdekakan. Kita berpikir positif tentang orang tersebut. Kita membuat list-list kebaikan dia. Jangan buat list-list kejahatan, tetapi buatlah list-list kebaikan yang sering dilakukan. Buatlah yang terbaik buat orang tersebut, bukan gosip, bukan menjatuhkan, bukan menghalangi,
tetapi bangunlah orang tersebut untuk melakukan yang terbaik. Maka dengan demikian kita sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah melayani dia seperti kita mengasihi diri kita. Kita mengasihi dia dengan saran-saran kita, dengan hal-hal yang positif yang membangun, maka dia boleh dimenangkan. Dia boleh keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin membuat kita atau orang lain menjadi kesel, membuat orang lain menjadi tidak suka. Kemerdekaan harus kita manfaatkan dengan baik, dengan cara melayani sesama, dengan kasih yang Tuhan berikan buat kita. Melayani bukan hanya di gereja, tetapi melayani dimanapun kita berada. Kita bisa melayani di kantor, di rumah, dan di mana saja. Layani Tuhan dan berikan kasih kita kepada orang lain, sehingga orang lain boleh percaya dan ikut dimerdekakan seperti kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kebebasan atau kemerdekaan yang sudah kita terima, apakah kemerdekaan itu bermanfaat bagi kita dan sesama? Ataukah kemerdekaan yang sudah kita terima itu membangun diri kita dan orang lain? Ataukah kemerdekaan yang sudah kita terima bisa memberkati sesama kita dalam setiap kehidupan kita? Kita boleh menjadi saluran berkat, memberkati banyak orang dari setiap berkat yang sudah kita terima. Ataukah kemerdekaan dipakai untuk memuliakan Tuhan? Dimanapun kita berada, kita menyaksikan kemuliaan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita mencerminkan kita sebagai Alkitab yang terbuka di banyak di hadapan orang. Bahwa anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, dimenangkan, bertingkah laku seperti yang diajarkan oleh Kristus untuk melakukan yang terbaik. Ataukah kebebasan atau kemerdekaan yang sudah diberikan menjadikan hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, membuahkan buah-buah yang terbaik, menumbuhkan, menguatkan iman kita semakin dekat dengan Tuhan. Satu Petrus 2 ayat 16 kita akan buka. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Di sini dengan jelas dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu. Hidup seperti orang yang merdeka, bebas tetapi ada aturan, tetapi tidak berbuat jahat, bebas tetapi membawa berkat, membuahkan berkat-berkat, menyampaikan setiap berkat kepada banyak orang, dan menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Hidup yang merdeka dipakai untuk menjadi hamba Allah, yang mengasihi dan memuliakan Allah. Apakah saudara siap untuk melakukan ini semuanya? Tuhan sudah memberi luar biasa kemerdekaan kepada kita. Di bulan Agustus ini kita merayakan satu kemerdekaan untuk bangsa kita. Di dalam hidup kita, kita merayakan kemerdekaan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Apakah kita akan menggunakan kemerdekaan itu untuk memberkati banyak orang? Ataukah kita akan menggunakan untuk berdoa bagi kota kita, bagi bangsa kita? Kita memberkati kota kita, bangsa kita, wilayah kita, dengan setiap berkat yang Tuhan sudah berikan. Ataukah kita memakai waktu-waktu kita untuk berdoa bagi bangsa ini? Saat ini pandemi masih merebak di mana-mana. Apakah kita mau menggunakan waktu yang sudah Tuhan berikan buat kita untuk kita berdoa? Sikapi kebebasan atau kemerdekaan secara benar dengan penuh tanggung jawab. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk setiap
bagian daripada renungan yang sudah dibawakan. Renungan ini jauh daripada sempurna, tetapi Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami, yang akan menyempurnakan setiap bagian yang sudah disampaikan. Dan biar setiap bagian daripada firman ini boleh menguatkan bahwa setiap kami yang sudah dimerdekakan harus hidup dan boleh hidup dengan leluasa dan harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan merdeka kami salah gunakan dengan kelakuan-kelakuan kami yang tidak baik atau kejahatan-kejahatan yang kami buat, tetapi dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang mempermuliakan Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkati setiap kami yang boleh mendengarkan dan boleh memeteraikan ini dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.